Sutra teratai yang menakjubkan, Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Sinvasyang Sutra Teratai, episode 1669. Mendengar semua suara pada alam surga Brahma. Seandainya para makhluk dapat berdiam dengan damai pada Maha Bodhicitta penuh kasih sayang dan setara, tentu akan dapat memberikan ketentraman dan kebahagiaan kepada semua makhluk, tanpa niat untuk mencelakai. Inilah menjalankan praktek dengan bersandar pada para makhluk. Apakah paham ini? Harus tahu bahwa seandainya para makhluk dapat berdiam dengan damai dalam Maha Bodhicitta penuh kasih sayang dan setara, dahulu sudah pernah disampaikan, berdiam dengan damai, yakni berdiam dengan damai dalam batin kita. Dunia ini terlalu banyak suara dari para makhluk yang berjiwa. Ada suara kebahagiaan, suara penderitaan, ada suara yang tenang, dan juga ada suara yang berisik. Dunia dari makhluk yang berbeda akan mengalami perbedaan dari yang mereka alami, seperti penderitaan ataupun kebahagiaan. Kita mendengar suara-suara ini dengan telinga kita. Tidak peduli apakah itu suara yang baik atau yang tidak baik, yang terdengar oleh para praktisi akan bisa membedakan kondisi mereka dengan jelas, yang baik atau yang buruk, ataupun yang menderita dan yang bahagia, dapat dipahami dengan baik dan mengubahnya menjadi dharma. Dari hal yang kecil terdapat potensi besar untuk dipelajari. Inilah kebijaksanaan, mengubah dharma duniawi menjadi kebijaksanaan. Jika berbicara tentang kebijaksanaan, apakah semua orang terpikirkan bagaimana mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan? Suara yang biasa terdengar oleh indera telinga makhluk awam. Semua suara yang terdengar oleh kita, suara kucing adalah berasal dari kucing. Suara gonggongan berasal dari anjing. Orang baik akan bersuara lemah lembut, dan orang yang tidak membina diri, nada bicaranya akan tinggi dan kasar. Apakah batin kita terkontaminasi oleh suara-suara tersebut? Kita membina diri adalah untuk terbebas dari kontaminasi. Walaupun berhadapan dengan orang yang bernada tinggi dan marah-marah, kita juga akan bertoleransi dan pengertian. Seperti demikian, dalam hati bisa mentoleransi semua nada bicara, dan pengertian akan menjadi Maha Bodhicitta yang penuh kasih sayang, karena semuanya adalah setara. Jika berharap kesetaraan, maka harus ada toleransi dan pengertian. Baru bisa ada cinta kasih universal yang setara. Jika bisa demikian, maka batin kita bisa berdiam dengan damai, tidak akan terpengaruh oleh segala sesuatu yang ada di dunia. Maka batin tetap saja dalam kondisi yang damai. Jadi, tentu akan dapat memberikan ketentraman dan kebahagiaan kepada semua makhluk, tanpa niat untuk mencelakai. Jika kita dapat mempertahankan keadaan pikiran yang sangat damai, dan tidak muncul gejolak pikiran dalam batin, jika bisa demikian, kita akan dapat memberikan kepada semua makhluk kondisi batin kita. Batin menghadapi kondisi luar. Kita baru ada dharma untuk menyadarkan. Batin kita terhadap semua kondisi, menghadapi semua makhluk. Kita akan dapat memberikan ketentraman kepada mereka. Batin tak bergejolak baru dapat memberikan ketentraman kepada semuanya, sepenuhnya agar mereka mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan tanpa niat untuk mencelakai. Dapat memberikan ketentraman dan kebahagiaan kepada mereka tanpa niat untuk mencelakai. Kita harus bertoleransi dan berpengertian. Inilah keterampilan dalam pelatihan diri, baru dapat memberi ketentraman semua makhluk. Agar mereka dapat hidup dalam ketentraman dan kebahagiaan, kita di dunia ini bertemu berbagai jenis makhluk hidup. Di antara yang paling sering kita lihat adalah anjing saat melihat orang, akan meningkatkan kewaspadaan. Mereka akan menggonggong dan bertindak galak pada awalnya. Dan jika kita dapat demikian sangat damai, sangat baik hati, tunjukkan kalau kita bersahabat,
Setelah selesai menggonggong, mereka akan melihat bahwa kita tidak bermaksud jahat. Dengan sendirinya mereka akan tenang. Kemudian, anjing itu akan dengan sendirinya merasa cukup aman untuk berbaring di tanah. Dan juga sangat ramah. Ketenangan menunjukkan mereka merasa aman. Dengan prinsip yang sama, hubungan sesama manusia juga demikian. Oleh itu, tentu akan dapat memberikan ketentraman dan kebahagiaan, tanpa niat untuk mencelakai. Inilah menjalankan praktek dengan bersandar pada para makhluk. Sesama makhluk dan sesama manusia, kita semua saling bergantung dan mengandalkan satu sama lain. Saya senantiasa berkata bahwa kita manusia harus bergantung pada satu sama lain, supaya kita dapat bertahan hidup. Lingkungan di sekitar kita, bukankah harus mengandalkan banyak orang untuk menyelesaikannya? Untuk selesai membangun ruang kebaktian dan aula utama kita, coba kalian pikirkan, bagaimana memulai pembangunan hingga strukturnya selesai. Ini harus melalui proses renovasi. Setiap hari kita memiliki tempat yang bersih. Tentu ada orang yang membersihkan dan menyapunya, agar kita semua orang dapat duduk dengan rapi setiap pagi. Pertama-tama, harus menyalakan pelita dan menyusun bantal duduk dengan baik. Ketika kita mendengar suara genta dan genderang, kita mulai masuk dengan tertib. Membuat kita terlihat begitu agung. Berdiam dengan damai di tempat ini. Telinga dapat mendengar sutra, batin dapat tenang. Ini harus mengandalkan orang lain, bergantung pada banyak orang, membangun tempat ini di masa lalu, dan sekarang mereka mengatur dengan rapi. Coba pikirkan, bukankah ini bergantung pada orang lain? Bergantung artinya mengandalkan. Kini setiap orang perlu bergantung pada lingkungan besar ini agar kita dapat membina diri. Kita harus senantiasa menjaga hati penuh syukur. Ini tambahan untuk naskah sutra sebelumnya. Orang yang membabarkan dharma secara demikian akan berdiam dengan damai di sini, mendengarkan berbagai suara dari kejauhan tanpa merusak akar telinganya. Pada dunia-dunia di 10 penjuru, burung dan hewan saling bersahutan. Orang yang membabarkan dharma akan mendengar semuanya di sini. Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Orang yang akan membabarkan dharma terlebih dahulu menjaga kedamaian dan ketenangan batinnya. Batin damai dan tenang berdiam di tempat ini. Apakah bisa berdiam dengan damai di tempat ini? Adalah tergantung dari batin kita. Di mana batin kita berada, kita harus mencari kedamaian di sana. Batin adalah ladang pelatihan. Ladang pelatihan ini kita bawa kemana? Maka batin kita senantiasa berdiam dengan damai di sana. Berdiam di sini artinya pada saat ini dan di tempat ini. Kemana kita pergi, ladang tempat berdiam ini akan ikut bersama. Niat pikiran kita mesti senantiasa berdiam dengan damai. Di dalam batin ladang pelatihan kita, ini adalah orang yang mampu membabarkan dharma. Jika kita bisa demikian, tidak peduli betapa jauh suaranya berada, jenis suara seperti apa, kita juga mampu mendengar dan mampu memahami dengan baik tanpa merusak akar telinga. Pada dunia-dunia di 10 penjuru, tidak peduli apakah berada di kerumunan orang atau di antara burung yang terbang di angkasa, atau hewan yang berjalan di atas tanah, baik yang tidak berkaki, berkaki 2 atau berkaki 4. Semua makhluk ini dapat mengeluarkan suara. Semua ini disebut para makhluk. Semua makhluk ini mengeluarkan suara. Contohnya gajah, memiliki suara gajah. Ketika gajah bersuara, trompet suaranya bisa terdengar hingga jauh. Lalu harimau dan singa, suara auman mereka bisa mengguncang bumi. Hewan-hewan kecil di dalam hutan, jenis hewan kecil ini bisa ketakutan. Suara ini bisa sangat menggetarkan. Lalu burung, yaitu yang terbang di angkasa dinamakan burung.
yang jalan di atas tanah dinamakan unggas. Masing-masing memiliki suara tersendiri. Jadi, orang yang membabarkan dharma akan mendengar semuanya di sini. Begitulah kehidupan manusia. Tidak peduli apakah dunia dari spesies manusia atau dunia dari spesies unggas dan binatang. Alam dari manusia. Kita mengetahui bahwa alam manusia ini adalah alam dari makhluk yang memiliki kebajikan. Sedang alam binatang adalah alam yang jahat. Tetapi di kehidupan kebajikan manusia juga terdapat kejahatan. Ini adalah metafora untuk binatang. Ini prinsip kebenaran yang sama. Jadi, orang yang membabarkan dharma akan mendengar semuanya di sini. Orang yang membabarkan dharma sudah memahami prinsip kebenaran. Apakah itu kejahatan atau kebajikan? Mereka sudah sangat jelas. Tidak peduli suara apapun itu, bagaimanapun wujudnya di dunia ini, tanpa perlu melihat dengan mata, mendengar dengan telinga saja sudah mengetahuinya. Jadi mereka dapat mendengar dengan sangat jelas. Kita harus bersungguh hati mengingat dharma dalam hati, memahami dharma dunia, digabungkan dengan prinsip kebenaran. Harus demikian memahaminya. Jadi belajar dharma haruslah menyerapnya dalam hati, bersungguh hati memahami. Naskah sutra selanjutnya adalah seperti suara-suara percakapan di atas pada alam surga Brahma, alam surga Abhaswara, dan alam surga Subha Kritsna, bahkan sampai alam surga Akanista. Guru Dharma yang berdiam di sini akan dapat mendengar semuanya. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Kita harus bersungguh hati untuk memahaminya. Seperti suara-suara percakapan di atas pada alam surga Brahma, alam surga Abhaswara, dan alam surga Subha Kritsna. Bait sutra ini adalah menyatakan bahwa di dunia ini adalah di antara berwujud dan tak berwujud, bahkan satu titik halus ada menyimpan prinsip kebenaran dari alam semesta. Inilah Dharma. Apa yang kita lihat adalah yang berwujud dan tidak berwujud. Yang berwujud adalah dunia yang kita telah bicarakan di atas, berbentuk dan berwujud. Dunia tersebut bisa didengar dan bisa dilihat. Yang sekarang adalah yang tidak berwujud. Dan tidak berwujud adalah Dharma dan kondisi batin. Dharma ini ada dharma yang meresap ke dalam batin. Akan tetapi dharma ini bentuknya seperti apa? Tak bisa untuk ditunjukkan untuk dilihat. Inilah yang berwujud dan tidak berwujud. Dunia yang berwujud adalah tempat kita berdiam sekarang. Di dalam hidup kita menerima dharma Buddha. Satu titik halus ada menyimpan prinsip kebenaran dari alam semesta. Dharma Buddha meresap ke dalam batin kita. Jika semua orang bisa memahami hal ini, alam berwujud dan alam tidak berwujud, membawanya mendekati kita. Terhadap Dharma, barulah kita bisa untuk memahaminya. Tempat yang dibicarakan ini, di atas pada alam surga Brahma, alam surga Abhaswara, dan alam surga Subha Kritsna. Tempat ini adalah sebuah sebutan, dan berada di 4 alam surga dhyana, pada alam berwujud, yang dinamakan alam surga Brahma. Di atas pada alam surga Brahma, alam surga Abhaswara, dan alam surga Subha Kritsna, di antara berwujud dan tak berwujud, bahkan satu titik halus ada menyimpan prinsip kebenaran dari alam semesta. 4 alam surga dhyana, atau catur dhyana, pada alam berwujud, atau rupa datu, seluruhnya dinamakan alam surga Brahma. Alam surga Abhaswara juga disebut alam surga dari kemurnian paling cemerlang. Sebab bahasa percakapan yang dipergunakan adalah cahaya murni yang keluar dari mulut. Kita ada 3 alam, alam nafsu, alam berwujud, dan alam tak berwujud. Ini sudah melampaui alam nafsu. Alam yang baru saja kita bicarakan,
ada berbagai macam suara penderitaan dan kebahagiaan. Alam berwujud sudah melampaui alam nafsu, tetapi ia masih di dalam wujud itu. Alam surga Brahma yang sekarang dibicarakan, kita masih ingat sebelumnya. Para raja dewa surga Brahma datang dari segala penjuru. Alam surga Brahma adalah alam yang seperti ini. Raja Brahma beserta istana yang dimilikinya sama-sama datang untuk mendengar Buddha membabarkan Dharma. Memohon Buddha membabarkan Dharma. Raja Dewa Surga Brahma ini sudah melampaui alam nafsu. Berada di dalam alam berwujud, dia masih ada mencari Dharma. Perlu untuk mencari Dharma lagi. Ini yang harus sangat kita pahami. Hati kita adalah sama. Meskipun bila ditanya, apa niat pikiran kamu? Niat pikiran tak terlihat. Dan niat dari niat pikiran kita ini sepenuhnya murni. Niat pikiran tanpa adanya noda juga bisa kita sebut sebagai tanpa wujud. Akan tetapi, kita masih memiliki kerisauan. Dewa surga Brahma itu tidak punya kerisauan. Ada wujud, tidak ada kerisauan. Seperti kita sedang melatih diri seperti ini. Melatih sampai seperti yang tadi dibicarakan. Berpengertian dan bertoleransi. Pikiran merubah yang jahat menjadi baik. Suara yang buruk, perbuatan yang buruk, juga bisa kita rubah menjadi baik. Tetapi di alam berwujud, mereka tidak perlu merubah. Dengan sendirinya semua sudah baik. Karena mereka tidak ada hal-hal kondisi yang buruk yang masuk ke batin. Ini dinamakan alam surga Brahma. Alam surga Brahma itu adalah di alam berwujud. Alam berwujud yang sudah merupakan 4 alam surga dhyana atau catur dhyana. Dhyana yaitu meditasi adalah perenungan yang tenang. Orang-orang yang memiliki kondisi batin dan pikiran yang hanya merenungkan Dharma, mencari Dharma dan mendengarkan Dharma, untuk merenungkan Dharma, inilah yang disebut alam berwujud atau rupa dhatu. Di alam ini tidak ada lagi kekeruhan, tidak ada lagi keserakahan. Pikiran mereka selalu tenang dalam dhyana atau meditasi. Dan semua pikiran mereka tentang kebajikan, sehingga disebut perenungan bajik. Inilah yang disebut dhyana atau meditasi. 4 alam surga dhyana atau catur dhyana. Dibagi menjadi 4 jenis dhyana. Dhyana pertama, dhyana kedua, dhyana ketiga, dan dhyana keempat. Jadi, alam berwujud ini berada dalam 4 alam surga dhyana, sehingga disebut sebagai alam Brahma. Bagaimana dengan alam surga Abhaswara? Yang disebut juga alam surga dari kemurnian paling cemerlang. Di alam ini cahaya digunakan sebagai bahasa. Dalam alam surga, mereka tidak berbicara atau untuk berkomunikasi, karena tidak menggunakan suara untuk berkomunikasi. Maka mereka tidak memiliki telinga untuk mendengar. Mereka menggunakan cahaya sebagai bahasa. Cahaya yang terpancar dari tubuh mereka secara alami menjadi bahasa untuk saling berkomunikasi. Ini adalah kondisi yang hanya dapat dicapai oleh orang-orang yang memiliki berkah, yaitu mereka yang telah melakukan praktik pelatihan diri, yang sudah melampaui alam nafsu. Di alam berwujud ini, mereka juga telah melampaui komunikasi dengan suara. Ini adalah sangat penuh berkah. Namun dunia ada sangat banyak orang-orang yang sudah melampaui ucapan bahasa dan suara. Tetapi mereka adalah para makhluk yang menderita. Sebagian adalah tuli dan bisu. Dia tidak memiliki suara. Dia menggunakan isyarat tangan menggantikan kata-kata. Juga ada yang tuli, buta, dan bisu. 3 macam ini pada satu orang. Tuli dan bisu yang barusan disebutkan adalah 2 organ tubuh kehilangan fungsinya. Ada orang yang 3 organ kehilangan fungsinya. Tuli, buta, dan bisu. Mata juga tidak bisa melihat. Telinga tidak bisa mendengar. Tidak mampu berbicara. Bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan orang? Dia hanya menggunakan gerakan ke5 jari untuk memahaminya. Kita hendak memahami dia, harus mempelajari gerakan ke5 jarinya. Untuk memahami dia,
Hatinya ingin mengungkapkan apa? Sangat menderita. Ini adalah di dunia manusia. Di alam nafsu keinginan terdapat hal demikian. Tidak perlu menggunakan bahasa, namun kehidupan mereka adalah yang sangat menyedihkan. Alam surga Abaswara tidak perlu menggunakan ini. Dari tubuh mereka bisa mengeluarkan cahaya untuk mengungkapkan apa yang ingin disampaikan, untuk mengekspresikan kondisi batin yang hendak diungkapkannya. Berbicara juga sangat menguras energi. Mendengar orang bicara juga tidak mudah. Berbicara juga harus mengeluarkan tenaga, harus menggunakan banyak tenaga, karena memikirkan orang yang mendengarnya. Apakah bisa mendengar dengan jelas? Jadi demi untuk mengungkapkannya, dia perlu menggunakan tenaga untuk berbicara. Dan semuanya yang mendengarkan, apakah juga dengan sangat bersungguh hati, baru dapat mendengar dengan jelas. Dharma ini hendak mengungkapkan apa? Ini sangat susah. Sekiranya dari tubuh mengeluarkan cahaya, seberapa jauh pun jaraknya, melihatnya saja sudah tahu. Tubuh ini mengeluarkan cahaya untuk mengungkapkan bahasa yang ingin disampaikannya. Ini adalah cahaya murni yang keluar dari mulut. Asalnya ingin mengatakan sesuatu, maka dia akan mulai bergerak dan memancarkan cahaya untuk mengungkapkan suaranya. Ini adalah di alam berwujud. Pada alam surga tertinggi dalam alam dhyana kedua dari alam berwujud atau rupa dhatu, para dewa di sini senantiasa diam dan pantang bersuara. Sesuai dengan apa yang dipikirkan, mengeluarkan cahaya murni untuk saling memahami satu sama lain. Makanya dinamakan alam surga cahaya suara atau abaswara. Pada alam surga tertinggi dalam alam dhyana, kedua dari alam berwujud atau rupa dhatu, di alam surga tertinggi. Jadi, para dewa di sini senantiasa diam dan pantang bersuara. Pada alam surga Abaswara ini adalah berada dalam tingkat alam dhyana kedua. Jadi mereka sangat tenang dan diam, senantiasa diam dan pantang bersuara. Tidak ada suara apapun, sangat tenang. Di kondisi ini, sesuai dengan apa yang dipikirkan, sesuai dengan pikiran memancarkan cahaya murni. Kondisi yang sangat indah. Jadi, saling memahami satu sama lain. Makanya dinamakan alam surga cahaya suara atau abaswara. Alam surga cahaya suara atau abaswara ini, kondisinya adalah seperti ini. Dalam sutra disebutkan, umat manusia pada awal kalpa adalah berasal dari alam surga abaswara. Jadi di dalam kitab suci, terdapat beberapa sutra yang menyebutkan, umat manusia pada awal kalpa yang berasal dari alam surga Abasara. Ini adalah suatu legenda. Dari alam surgawi ini, umat manusia yang paling awal di dunia adalah berasal dari alam surga Abasara. Seharusnya adalah seperti ini. Ini juga menjelaskan bahwa mengapa bahasa di dunia ini begitu beragam. Pada awalnya, manusia ini berada dalam keheningan tanpa suara. Namun seiring bertambahnya karma setiap makhluk, di setiap alam, di setiap wilayah, karma mereka menjadi semakin berat dan parah. Sampai ketika mereka membuka mulut dan sudah tidak ada cahayanya. Gagap dengan suara serak. Dari situ, mereka mulai menciptakan istilah atau nama dari suatu bentuk untuk mengidentifikasi sesuatu. Dengan adanya nama dan rupa, barulah muncul bahasa. Untuk menetapkan makna dari nama tersebut. Ini adalah sebuah hipotesis. Berdasarkan ajaran dalam kitab suci yang menyatakan bahwa makhluk dari alam surga Abasara adalah asal mula nenek moyang dari manusia. Di alam mereka tidak ada suara. Tetapi setelah turun ke dunia manusia, mereka pun menjadi seperti umat manusia. Perlahan-lahan mereka mulai memiliki suara, karena perbedaan kondisi di setiap alam. Berbagai jenis bahasa pun muncul di dunia. Demikian legenda ini diceritakan. Seperti suara-suara percakapan, bahkan sampai alam surga Akanista. Alam surga tertinggi adalah 4 alam surga tak berwujud.
berada pada puncak daripada alam berwujud. Makanya disebut alam surga tertinggi. Bebas dari nafsu keinginan dan melatih meditasi akan terakhir di alam berwujud. Seperti suara-suara percakapan, bahkan sampai alam surga akanista. Alam surga tertinggi adalah 4 konsentrasi tanpa rupa. 4 alam dhyana, berada pada puncak daripada alam berwujud. Alam yang berbentuk, paling atas, maka disebut alam surga tertinggi. Makanya disebut alam surga tertinggi, bebas dari nafsu keinginan dan melatih meditasi akan terlahir di alam berwujud. Maka alam berwujud masih ada tingkatan. Ada dhyana pertama, dhyana kedua, dhyana ketiga, dhyana keempat. Ini adalah tingkatan sampai bebas dari nafsu keinginan dan melatih meditasi. Di alam berwujud, kita berlatih untuk melepaskan nafsu. Sudah melepaskan nafsu, setelah melepaskan nafsu, akan ada pemikiran. Dari pemikiran kita mulai memilah-milah urusan. Jika dari sisi sebagai manusia, kita masih belum bisa sampai surga di alam berwujud. Dhyana kedua, dhyana 3 di atas, kita tidak mampu. Pemikiran bajik kita adalah sekarang. Kita punya dharma yang tak berwujud. Dharma yang kita dengar sekarang tidak bisa dikeluarkan untuk dilihat. Namun kita tetap punya dharma. Kita bisa mengungkapkannya seperti ini. Brahma diterjemahkan sebagai murni, adalah sebutan umum untuk semua alam surga yang bebas dari nafsu birahi di dalam alam berwujud. Dengan kekuatan yang sangat kokoh dari kebijaksanaan tanpa celah atau anasrava jana, mampu mengatasi delusi pada tingkatan sendiri dan tingkatan di atasnya. Brahma diterjemahkan sebagai murni. Brahma berarti kemurnian. Jadi mulai dari surga Brahma ke atas, semuanya disebut sebagai kemurnian. Kemurnian ini sudah sebutan umum untuk semua alam surga yang bebas dari nafsu birahi di dalam alam berwujud. Yang berarti sudah terbebas dari nafsu keinginan, benar-benar murni dan terlepas dari nafsu keinginan. Dari semua nafsu keinginan kita, yang paling kuat adalah nafsu antara pria dan wanita, yang terus menyebabkan kelahiran manusia. Manusia tak dapat membedakan antara yang baik atau buruk. Hal ini menyebabkan banyak masalah di alam manusia. Jadi, manusia terlahirkan akibat nafsu birahi ini. Maka untuk kembali kepada kemurnian kita yang alami, dengan menjauhkan diri dari nafsu birahi ini. Untuk menjauhi alam nafsu seperti ini, dan mencapai semua alam surga, harus meninggalkannya baru kita bisa kembali ke keadaan murni tanpa noda. Bagaimanapun kondisi batin kita dalam praktik spiritual, kita harus mencapai keadaan murni tanpa noda ini, yang disebut dengan semua alam surga yang bebas dari nafsu birahi di dalam alam berwujud. Nama yang umum dari surga tanpa nafsu dalam alam berwujud, ini disebut sebagai Brahma. Artinya semua makhluk yang sudah terlepas dari dunia nafsu ini, mereka tidak lagi terkontaminasi. Pikirannya jernih dan murni. Semua ini disebut sebagai surga Brahma. Oleh karena itu, nama umum semua alam surga dengan kekuatan yang sangat kokoh dari kebijaksanaan tanpa celah. Karena mereka telah melatih kebijaksanaan tanpa celah. Semua orang seharusnya masih ingat kebijaksanaan tanpa celah. Saat kita telah meninggalkan kerisauan, maka tiada ajaran yang bocor sedikit pun. Dharma selalu ada di dalam batin kita, sehingga ini disebut kebijaksanaan tanpa celah. Kekuatan kebijaksanaan tanpa celah sangat kuat. Kita bilang orang itu punya ingatan sangat kuat, dan kemampuannya sangat bagus. Namun kita masih punya celah. Ada celah berarti masih mempunyai keinginan dan kerisauan. Ini dinamakan kebijaksanaan dengan kebocoran. Di masa lalu kita berulang kali membahas tentang kebijaksanaan tanpa celah. Maksudnya untuk menyuruh semua orang agar menyingkirkan kontaminasi nafsu keinginan dan kerisauan. Brahma di dalam surga Brahma ini mengandung arti kemurnian Dewa Brahma.
artinya telah mencapai kebijaksanaan tanpa cela. Kekuatan dari kebijaksanaan tanpa cela yang sangat kuat itu sudah menjadi yang paling murni dan jernih. Dharma telah meresap sepenuhnya ke dalam batinnya, mampu mengatasi delusi pada tingkatan sendiri. Dalam batin kita sendiri, kita tidak mempunyai kebingungan. Tidak ada kebingungan lagi, dan tingkatan di atasnya. Demikianlah bagi diri kita sendiri. Kita juga dapat memahami dengan jelas. Mereka yang berlatih lebih baik dari kita, mereka lebih murni. Di alam ini, setiap tahap melampaui tahap berikutnya. Jadi, mereka yang melatih diri dan mengajarkan Dharma harus memahami Dharma dan menghayati secara jelas. Pada bagian awal dari bab Guru Dharma disebutkan, untuk bisa menjadi seorang Guru Dharma harus melalui pelatihan diri pada tingkat tertentu. Dan pengembangan lagi, hanya dengan begitu, dia baru benar-benar dapat disebut sebagai Guru Dharma. Sehingga, Guru Dharma yang berdiam di sini akan dapat mendengar semuanya. Guru yang membabarkan Dharma yang berdiam di sini akan dapat mendengar semuanya. Para guru Dharma ini, baik yang membina diri lewat meditasi berjalan, melafalkan sutra, atau lain-lain, menyerap semua ajaran ke dalam batinnya. Dengan ingatan yang kuat, guru Dharma yang seperti ini, di dunia makhluk awam yang belum tercerahkan ini, akan mampu melampaui orang awam. Sebenarnya, ketika biksu awam berbicara, seperti saya, Master, meskipun saya menyampaikan tentang Dharma, namun kondisi batin saya, Master, masih belum dapat mencapai kondisi tanpa kebocoran. Saya masih memiliki kerisauan. Dan apa yang saya sampaikan kepada kalian semua masih ada kebocoran. Saya masih harus menggunakan suara saya, karena saya tidak bisa mengeluarkan sinar dari mulut. Master masih harus menggunakan suara yang memakan banyak energi untuk berbicara dengan kalian semua. Jadi sekarang ketika saya berbicara dengan kalian sekarang, Guru Dharma seperti saya masih memiliki kebocoran. Terkadang saat kita mendengarkan suara, kita masih mendengarkan banyak suara bising. Tidak mudah untuk mengatasi suara bising ini. Namun, Guru Dharma yang telah melampaui kondisi ini, berdiam di tempat yang murni dan tanpa kebocoran. Dan mereka bisa menerima dan memahami segala jenis suara, mengubah yang jahat menjadi baik. Guru Dharma seperti ini dapat mendengar segala suara di dunia dan bisa memahaminya secara bajik. Guru yang membabarkan Dharma yang berdiam di sini, kondisi ini adalah kondisi batin yang murni. Alam surga cahaya suara atau abaswara adalah alam surga terakhir daripada alam dhyana kedua pada alam berwujud atau rupa dhatu. Dalam alam surga ini sama sekali tiada suara. Jika ingin berbicara, cahaya dikeluarkan dari mulut sebagai inti dari bahasa. Makanya dinamakan alam surga cahaya suara. Tidak perlu berbicara. Mereka duduk dengan pelan-pelan. Dengan membuka mulutnya, yang lain sudah mengetahui fenomena apa yang hendak disampaikan. Tidak perlu seperti manusia awam seperti kita sekarang. Harus dijelaskan dan dijelaskan lagi. Kita khawatir orang lain tidak memahami kita, sehingga kita harus terus mengulanginya. Harus disampaikan beberapa kali. Namun bagi orang yang memiliki kebajikan, berbicara dengan batin yang jernih, hanya menyebutkan sebuah gambaran, sekedar menggerakkan mulut. Mungkin semua dharma, hampir semuanya dapat dipahami semua orang. Memahami maksud yang dikatakannya. Mereka memiliki kemampuan demikian. Cahaya dikeluarkan dari mulut sebagai inti dari bahasa. Hanya dengan mengeluarkan cahaya murni, yang paling inti, apa yang ingin disampaikan dari dalam batinnya, semua orang sudah sangat jelas. Ini membutuhkan upaya yang amat besar. Para bodhisatwa sekalian, bukanlah kita tidak memahami Dharma, atau tidak mampu melatih diri. Namun untuk melakukannya, kita harus melepaskan diri dari keinginan duniawi yang bercampur aduk, serta kegelapan batin dan kerisauan. Kita harus memulai dari bumi orang awam. Kita masih berada di dunia para makhluk hidup. Hanya saja kita sangat beruntung dapat bersentuhan dengan Dharma Buddha dan berada di bumi permulaan dari Bodhisatwa. Bumi permulaan Bodhisatwa disebut sebagai bumi sukacita.
Dari batin timbul sukacita ketika mendengar dharma. Ini yang dinamakan bumi permulaan dari bodhisattva. Sedangkan kita berada di bumi permulaan dari bodhisattva. Kita harus belajar bagaimana menghadapi manusia di dunia ini. Segala suara bising yang kasar, semua dapat kita manfaatkan dengan pemahaman yang bajik. Suara yang kita dengar, semua untuk kita melatih jalan bodhisattva, melatih 6 paramita. Dengan mengumpulkan banyak orang, di mana ada kebutuhan, kita harus menolong mereka. Saya bersedia, saya akan pergi. Lalu kami pulang dengan sangat bahagia, sangat bersyukur. Walaupun amat sulit, namun setelah menyelesaikan tugas yang berat, pulang merasa sangat bersyukur dan berbahagia. Karena dia pergi membantu orang lain adalah hal yang sangat bahagia. Memenuhi kebutuhan orang yang sedang menderita. Yang paling penting, setelah menyelesaikan tugas, menjadi sangat bahagia. Ini adalah bodhisattva yang berada di bumi sukacita. Bersumbangsi tanpa pamrih. Masih bisa saling mengucapkan rasa syukur. Di dalam kumpulan bodhisattva ini, tak bisa dihindari. Akan ada makhluk awam yang belum tercerahkan. Tak dapat dihindari orang yang mempunyai pendapat sendiri. Orang lain pun memiliki pendapat masing-masing. Tidak bisa sependapat. Semua orang juga sepertinya memiliki kerisauan. Jadi bagaimana kita bisa melatih hingga dapat bekerja dengan sukacita? Mendengarkan dengan berpuas diri, saling bersyukur antara sesama. Semua orang bekerja sama secara harmonis, saling menghormati dan bersama-sama menciptakan karma baik. Apakah kita bisa melakukannya? Inilah materi terbesar yang perlu kita pelajari. Maka kita semua harus senantiasa bersungguh hati.